Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi kita ke latihan soal KSM MI Matematika Terintegrasi. Namun kembali saya ingatkan bahwa waktunya tinggal sebentar lagi ya untuk bisa belajar KSM ini, karena untuk tanggal 9 November ini KSM sudah terlaksana. Jadi mungkin beberapa video ini adalah yang terakhir ya, termasuk salah satunya adalah video ini. Jadi bagi teman-teman yang belum menyimak video sebelumnya tentang pembahasan KSM tahun lalu 2019, silahkan bisa disimak nanti link playlistnya di deskripsi dari video ini. Oke, langsung saja kita menuju soal latihan. Dan latihan ini kemarin keluar di simulasi KSMO 2020 ya, pada tanggal 2 November kemarin. Oke, langsung saja kita buka soalnya. Diketahui suatu lahan persawahan berbentuk jajar genjang dengan luas sebesar 2 hektar seperti gambar di atas. Lahan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang setiap bagian dimiliki oleh pemilik yang berbeda. Lahan persawahan ini menggunakan sistem tada hujan. Jika pada saat panen raya, lahan seluas 1 hektar akan menghasilkan beras sebesar 4,5 ton. Zakat yang harus dikeluarkan pemilik lahan yang berbentuk segitiga AEP adalah berapa kilo ya? Jadi lahan AEP itu yang ini ya, yang saya tandai ini. Ini adalah lahan AEP. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa total lahan ini bentuknya adalah jajar genjang ya, jajar genjang. Nah, sedangkan garis BD ini adalah diagonal, salah satu diagonal jajar genjang. Otomatis garis ini membagi jajar genjang itu menjadi 2 sama besar ya, sama luas ya. Oke, kita fokuskan saja kepada segitiga yang sebelah kanan ini ya, karena lahan yang ditanyakan ada di sebelah sini. Oke, karena ini setengah dari lahan, maka luas segitiga ABD ini tentu saja 1 hektar ya, karena total luas adalah 2 hektar, sesuai yang diketahui dalam soal. Oke, kita fokuskan di sini. Jadi lahan ini luasnya adalah 1 hektar, atau hasil panennya adalah berapa? Kalau 1 hektar itu 4,5 ton ya. Kita tuliskan luas segitiga ABD itu 1 hektar, maka hasil panennya 4,5 ton, atau kalau dalam kilogram menjadi 4.500 kilogram. Nah, garis DE ini, garis DE adalah garis berat ya, karena terlihat di sini ada tanda yang artinya sama panjang, yaitu AE dan BE itu sama panjang, sehingga garis DE ini adalah garis berat dari segitiga ABD. Nah, sifat garis berat itu membagi 2 sisi ini menjadi sama panjang, otomatis membagi 2 segitiga ini menjadi sama luas ya, 2 segitiga sama luas ya. Jadi setengahnya luas, yaitu adalah 2.250 kg. Oke ya. Bagi teman-teman yang mungkin kurang yakin apakah benar bahwa ini adalah setengahnya, oke, kita misalkan kita punya sebuah segitiga, yaitu segitiga yang berwarna biru ini kita sebagai contoh ya. Seandainya segitiga ini mempunyai alas 12 cm, lalu tingginya adalah 5 cm, berapa sih luasnya? Luasnya kan alas kali tinggi bagi 2 ya, berarti 12 dikali 5 bagi 2, yaitu berapa? 30 ya, yaitu 30. Nah, seandainya saya tarik garis berat di sini, ya, di sini saya akan tarik garis berat ya, di sini, ini, sehingga garis itu akan membagi 2 sama panjang sisi yang bawah ini menjadi kanan 6 dan kiri 6, seperti ini. Nah, luas segitiga yang sebelah kiri ini tentu saja kan 6 kali 5 bagi 2 ya. Jadi 6 kali 5 bagi 2 itu berapa? Ya, 15. Demikian juga untuk segitiga yang kanan, 6 kali 5 bagi 2, yaitu 15 juga ya. Ingat bahwa segitiga yang kanan ini tingginya juga tetap garis yang hijau ini ya, garis hijau putus-putus ini, bukan garis merah. Karena garis tinggi harus tegak lurus dengan alas. Nah, jadi sudah terbukti bahwa garis berat itu membagi 2 segitiga menjadi sama luasnya. Oke, jadi otomatis daerah sini, daerah
ADE ini adalah luasnya setengah hektar atau hasil panennya adalah 2.250 kg. Nah, lalu bagaimana dengan sifat dari garis berat itu? Jadi kalau saya tarik garis berat satu lagi di sebelah sini, sifat dari garis berat itu kalau kita buat tiga-tiganya, oh ya, garis AC ini kan adalah diagonalnya jajar genjang ya, otomatis dia akan bertemu tepat di tengah-tengah dari garis BD. Otomatis garis ini itu juga garis berat juga ya, garis berat segitiga ABD karena membagi 2 sama panjang ini. Nah, ketiga garis berat ini akan bertemu di satu titik, yaitu namanya titik berat di sini. Nah, sifat dari garis berat itu adalah membuat perbandingan titik garis DP sampai PE ini perbandingannya 2:1 ya, garis. Jadi dengan kata lain, panjang garis EP ini setengahnya garis DP ya, setengahnya garis DP. Dengan demikian luas segitiga ADE ini yang hasil panennya adalah 2250 kg itu ini adalah sepertiganya ya. Jadi garis segitiga AEP ini luasnya atau hasil panennya itu otomatis sepertiga dari 2250. Kita kalikan saja ya, sepertiga dari 2250 yaitu sama dengan 750 kg. Nah, hasil panen 750 gram ini berapa zakatnya? Jadi zakat pertanian itu ada 2 macam ya. Jika pertanian itu menggunakan pengairan yang mengeluarkan biaya, zakatnya adalah 5%, sedangkan apabila pengairannya itu mengandalkan air hujan atau tanpa biaya, itu zakatnya adalah 10%. Nah, dalam soal ini, lahan persawahan ini menggunakan sistem tada hujan, jadi zakatnya adalah 10%. Berapa 10% dari 750 kg? Ya, tentu saja 75 kg. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di situ ada sebuah perusahaan melakukan efisiensi di berbagai bidang. Sebanyak 20% dari karyawannya tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan yang diperpanjang kontraknya, gajinya dinaikkan 15%. Efisiensi perusahaan jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji adalah, oke ya, jadi efisiensi itu adalah suatu penghematan ya, penghematan atau penekanan pengeluaran biaya. Jadi mungkin sebuah perusahaan itu misalnya dalam kondisi seperti saat ini misalnya karena ada pandemi ini, perusahaan selalu kena dampaknya ya. Jadi untuk menanggulangi itu, menghadapi itu, maka perusahaan melakukan efisiensi ya, efisiensi yaitu penghematan. Nah, di sini caranya adalah dengan cara memutus kontrak atau tidak memperpanjang kontrak 20% dari karyawannya ya. Jadi yang 20% itu tidak diperpanjang kontraknya. Sehingga sisanya itu diperpanjang dan gajinya dinaikkan 15%. Nah, di sini kita akan membicarakan dulu seandainya perusahaan itu belum melakukan efisiensi ya. Sebelum melakukan efisiensi, itu pengeluarannya perusahaan berapa ya? Dia harus membayar penuh 100% gaji dari 100% pegawai ya. Jadi 100% kali 100% ya, tentu saja hasilnya adalah 100% ya. Nah, lalu setelah pengeluaran setelah efisiensi bagaimana? Ya, tentu saja untuk gajinya dia naikkan 15%, berarti dia harus membayar gaji sebanyak 115%. Akan tetapi tidak dikalikan 100% karena yang 20% karyawan itu tidak diperpanjang. Berarti yang ada karyawannya tinggal 80%, sehingga menjadi 115% ini dikalikan dengan 80%. Hasilnya adalah 92%. Nah, kalau kita bandingkan, sebelum melakukan efisiensi itu 100%, setelah efisiensi menjadi 92%, berarti ada berapa penghematan yang dia lakukan, yaitu dikurangkan saja ya. Jadi 100% dikurangi 92% sama dengan 8%. Oke, mungkin kalau teman-teman tidak kepikiran untuk cara seperti ini, kita misalkan saja, anggaplah
perusahaan ini mempunyai 100 karyawan yang gajinya masing-masing karyawan itu biar mudah Rp1.000 gitulah ya. Jadi misalnya perusahaan itu mempunyai 100 karyawan dan gaji masing-masing karyawan Rp1.000. Berarti sebelum melakukan efisiensi, perusahaan itu harus membayar berapa? Ya tinggal 100 orang dikalikan 1.000 berapa ya? 100.000 ya. Jadi 100.000. Nah, setelah melakukan efisiensi, yang 20 orang di sini di-cut atau di PHK. Maaf, bukan di PHK ya, maksudnya tidak diperpanjang kontraknya, diberhentikan gitu ya. Jadi karyawannya tinggal 80. Nah, walaupun dia naikkan 15%, berarti dia harus membayar Rp1.150 ya. 1.150 karena bertambah 15%. Tetapi kan karyawannya sudah berkurang, yaitu 80 orang ya. Jadi setelah penghematan, dia hanya membayar 80 orang kali 1.150 atau 92.000. Nah, yang tadinya harus mengeluarkan 100.000, sekarang hanya mengeluarkan 92.000. Dengan demikian, perusahaan itu menghemat sebesar Rp8.000 ya. Rp8.000 itu kalau dibandingkan dengan 100.000 tentu saja adalah 8% ya. 8%, jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya, demikian dua soal ini. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti, namun jika masih terlalu cepat atau kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diulang-ulang kembali video ini sehingga agar lebih mudah dipahami. Jika sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.